Apa itu malaikat jemaat? Saya Pendeta Tan Hunai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Apa itu Pak malaikat jemaat? Ini malaikat beneran atau bukan? Dari luar sana gereja-gereja yang ngaku-ngaku Kristen mengatakan malaikat jemaat itu santo. Ya. Nanti minggu ini entah tanggal berapa ya, tanggal 19 atau tanggal 20 mereka akan milih santo baru loh. Ya. Ya. Santo itu rasul palsu. Kalau rasul yang asli harus dipilih oleh Yesus. Kalau santo itu ya dipilih oleh mereka sendiri yang mengklaim sebagai wakilnya Tuhan katanya, Tuhan-Tuhanan ya. Ya. Mereka mengatakan malaikat jemaat itu santo, para santo. Salah ya. Di dalam Wahyu pasal 1 itu ayat 12 dan 16. Di situ disebutkan bahwa ada 7 kaki dian dari emas dan ada 7 bintang. Dan Yesus memegang 7 bintang. Lalu dijelaskan di ayat 20, ini perkataan langsung Yesus ayat 20. Wahyu 1 ayat 20, rahasia 7 bintang adalah 7 apa? Malaikat. Malaikat jemaat, bener-bener malaikat, bukan bahasa kiasan. Malaikat yang beneran. Ke-7 bintang adalah malaikat jemaat. Ini juga cross-check-nya ke Wahyu 12 ayat 3 dan ayat 4. Iblis, ya malaikat itu disebut bintang. Ya, iblis menyeret sepertiga bintang, maksudnya malaikat. Jadi malaikat itu di Alkitab dibahasakan pakai bintang. Demikian pula orang Majus melihat bintang. Bintang itu malaikat. Malaikat yang membimbing ya ke bayi Yesus. Jadi Yesus sendiri mengatakan rahasia 7 bintang adalah 7 malaikat jemaat. Lalu 7 kaki dian adalah 7 jemaat. Ketika Yesus tahun 33 sampai 66 Masehi, posisi Yesus ada di langit tingkat 2. Bingung Pak HTD kalau udah cerita gini. Iya, makanya kalian harus memahami Alkitab dengan benar. Pada tahun 33 sampai 66 Masehi, Yesus ada di langit tingkat 2. Lalu menurunkan perjanjian baru. Ya, di samping itu membentuk 7 jemaat atau 7 gereja di Asia Kecil. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Yang memimpin jemaat itu malaikat beneran. Disebut malaikat jemaat. Kalau malaikat ini sedang menemui manusia, dia akan memakai tubuh laki-laki dewasa. Sebagaimana yang dia banyak dicatat di Alkitab, dia ketemu dengan Ibrahim, dia ketemu dengan yang lain juga sebagai seorang laki-laki dewasa. Jadi ini beneran malaikat jemaat. Malaikat jemaat ini nanti di Wahyu 10 ayat 3 dan 4 memperdengarkan suaranya, bersaksi tentang 7 jemaat. Maka disebut 7 guruh. 7 guruh memperdengarkan suaranya. Suara 7 guruh di dalam Wahyu 10 ayat 3 dan 4 adalah 7 malaikat yang membentuk ke-7 jemaat atau 7 gereja mengepalai atau memimpin lah. Ya, namanya jemaat Kristus. Ya. Para rasul sedang dipilih oleh Yesus untuk menulis Alkitab Perjanjian Baru. Jadi ke-7 jemaat dengan proses penulisan Perjanjian Baru itu sama ya. Berakhir tahun 66 Masehi. Setelah itu jemaat harus memakai nama jemaat Allah, jemaat Allah. 1 Korintus 10 ayat 32, 1 Korintus 12 ayat 28. Ya, jemaat Kristus selesai selama 33 tahun doang. Setelah itu jemaat gereja itu harus gereja Allah. Sekarang di luar sana gerejanya macam-macam toh. Ada gereja ya segala macam lah. Yang jelas tidak ada gereja Allah kecuali Gaifu. Ya, seperti itu. Yesus, Tuhan Allah yang di tata surga, Maha Kuasa,
dalam terang yang tak terhampiri, sebab Engkau Allah satu-satunya duduk di tahta surga, dulu sekarang selamanya. Beribadah kepadanya, puji hormat bagi Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dialah satu-satunya yang duduk di tahta surga, kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan Allah. Beribadah kepadanya, puji hormat bagi Dia, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dialah satu-satunya yang duduk di tahta surga, kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan Allah. Kemuliaan bagi Dia, Yesus Tuhan Allah. Jadi very clear, malaikat jemaat, malaikat beneran, yang nanti kalau ketemu sama jemaat menjadi sosok laki-laki, bukan santo Pak. Santo itu rasul palsu, 100% rasul palsu. Palsu itu bikinannya para That it, haleluya, amin.